pasti kan biasanya ada momen yang nge-trigger itu. Dunia kan berputar ya. Wih, ini berat nih, berat. Seruput dulu kopinya bisa, kita tos dulu. Seruput dulu, seruput. Oke. Pernah di posisi di atas, terus jatuh. Dari situ udah aku nemuin sesuatu yang nggak pernah aku temuin. Selama jatuh ini, rasa gengsiku tuh hilang. Iya. Dulu tuh gengsiku tuh tinggi banget. Biasanya pada lebih percaya sama bule ya? Iya. Bule tuh bego juga loh. Nggak apa-apa. Tapi sering nggak apa-apa. Bule tuh bego juga rupanya. Maksudnya banyak yang brengsek, banyak yang baik juga. Yang baik juga. Santai. Emang AdSense ada duitnya? Sampai tumpah aku kaget. Emang AdSense ada duitnya? Kalau nggak ada duitnya aku nggak main nggak YouTube. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari. Oh gitu ya? Iya. Pembukaannya YouTube ya? Betul. Aku paling jelek ngebuka video dan menutup video tuh aku nggak bisa. Jadi kayak ya udah langsung ngobrol aja. So buat terima kasih telah datang. Ini Mbak Dian nih teman baruku di Bali lagi. Udah 3-4 episode teman baru semua di Bali ini gampang banget sih make a friend, dapetin teman di Bali itu gampang banget. Beda sama di kota ya. Orangnya pada curigaan gitu. Di sini lebih friendly. Ya, lebih friendly. Asal kita punya niatnya tetap ada etika. Enggak macam-macam niatnya gitu. Jadi untuk sedikit aku kasih background nih kenapa tiba-tiba aku ngobrol sama Mbak Dian. Jadi beberapa bulan yang lalu aku telah muak sama kehidupan korporat dan kota yang begitu gitu. Aku nggak menggeneralisir semuanya, tapi ini dari perspektifku aja. Terus tiba-tiba nongol lah nih YouTube-nya Mbak Dian yang kayak masak daun genjer lah gitu di sawah, masak di ngopi, naik motor sendirian, ngopi di sawah segala macam. Nah itu sangat mencolek aku sebagai orang kota yang kayak aduh penat banget di sini gitu. Terus ya udah aku follow, terus aku ngeliatin kayak itu aku terinspirasi sih. Salah satu yang menginspirasi aku akhirnya pindah ke Bali atau hidup hidup dengan lebih bukan mencoba kayak kan ada orang kayak gue mau hidup sederhana. Enggak, gue nggak mau miskin, tapi gue nggak mau sedih gitu. Sedih itu bukan karena dari miskin doang gitu, dari pola pikir. Jadi gitu, nggak usah gue yang banyakan ngomong deh. Nggak apa-apa masuk frame aja. Sini aja nggak apa-apa. Santai. Dadah. Makasih. Oke. Nah terus ya ketemu Mbak Dian di YouTube tuh sampai aku sempat ngomong sama diriku sendiri nih. Aku harus ketemu sama orang ini untuk mungkin masak bareng atau ngopi bareng gitu, karena menurut aku value-value yang Mbak Dian share, Mbak Dian bagikan di YouTube tuh secara nggak langsung itu ngasih tahu orang bahwa ya udah lu menikmatin hidup aja, nggak usah macem-macem deh gitu, gini aja tuh bersyukur itu gratis ya kalau di tagline-nya itu ya. Terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa dirimu mau aku ajak? Kita kan dari awal pertanyaan pertama aku malah itu. Kenapa mau aku ajak? Kopi dulu aja. Iya, enggak apa-apa. Pakai gula atau tropicana? Nanti iya, bolehlah satu. Dan aku sebenarnya agak-agak kaget juga segampang itu Mbak Dian aku ajak ngobrol. Maksudnya kayak aku nge-DM, aku kasih tahu niatku Mbak Dian, niatku gini, aku terinspirasi sama Mbak Dian, ngobrol yuk. Ayo, kapan, di mana, tempat, tanggalnya? Di sini. Oke, baik. Hah? Gampang amat. Nah, itu jadi salah satu bukan masalah gampangan ya. Iya. Kita kan baca juga cara bahasa. Aku juga penataan bahasanya kan kelihatan bagus ya. Udah kenapa enggak gitu loh. Oh. Dari situ kan kita bisa nilai ya, dari cara pembukaan percakapan pertama, kenalan pertama kan kita bisa lihat ya. Oh, ini jurusannya menuju ke baik, kenapa enggak seperti itu. Oh, alhamdulillah ya kan? Bahasa gua nggak selengean ya, kayak baik-baik gitu. Emang tapi banyak sebenarnya yang ngajak ngobrol Mbak Dian. Ya teman, cara bahasa, cara penyampaiannya dia pembukaannya salah gitu. Oh, jadi gitu. Kan orang jadi curiga kan. Ya. Oke. Lebih baik no respon gitu. Aku tuangin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini salah satu life goals aku nih, ngopi bareng Mbak Dian nih sebenarnya nih. Ngopi di sawah lo ya. Ngopi di sawah. Walaupun nggak langsung terjun ke sawahnya, next
next episode ya. Kita langsung ke Ke sawahnya. sawah langsung. Tapi ini kan real sawah benar memang kan? Iya, real sawah, bukan Iya, real sekedar sawah. aksesorisnya resortnya The Moksha ini. Benar-benar dipanen sawahnya. Iya, gitu. Cukup mengakomodasi keinginanmu tentang alam-alam kan? Bagus banget ya villanya di sini ya. Sumpah aku nggak nyangka loh ya. Ya, begitulah. So, apa ya, mau ngobrolin apa ya? Kayak aku penasaran sih, dari mana itu semua, kayak dirimu bisa bikin konten kayak gitu, nyantai banget hidupnya. Kayaknya itu kan bisa dibilang keinginan orang-orang kota tuh yang kayak, gue mau tinggal di Bali aja nih gitu. Tapi nggak ngambil langkah gitu kan, cuman pengen aja gitu. Cita-cita gitu, Cita-cita mereka lihat doang. kok kayak masuk ke dunianya seperti itu gitu kan, mereka ingin gitu kan. Sebelumnya emang gimana sih kok bisa sampai Bali terus begini-gini? Kehidupan tahu sendiri ya Kak. Mungkin zaman dulu masih muda kan kehidupannya beda ya. Sama tambah umur kan beda ya kita sebagai manusia kayak gitu. Dulu yang ada ngalamin dunia-dunia yang hedon-hedon tuh udah biasa gitu. Sekarang kita yang dicari apa sih gitu. Aku cuman itu aja sih gitu. Jadi kayak bikin konten ya Dulu satu. di Jakarta juga berarti kan? Pernah di Jakarta. Oh, oke. Jakarta untungnya daerah Cilandak ya, masih nggak terlalu keras ya. Enggak. Cilandak. Anak selatan ya? Iya, selatan masih. Selatan masih enak orangnya ya, enak ya. Bukan yang kayak Jakarta pusat yang kota gitu. Iya. Aduh, pusing. Selatan masih ini. Terus akhirnya pindah ke Bali karena kerjaan juga. Kerjaanku kan basic makeup artist gitu kan. Kalau di Bali kan banyak wedding. Kebetulan aku dulu pernah makeup Glenn Fadly sama istrinya itu yang Glenn Fadly almarhum. Nah, yang pertama nikah terus mereka udah pisah kan. Nah dulu makeup di Bali. Kebetulan terus lihat di Bali tuh kok enak gitu loh. Terus wedding tiap hari ada. Satu hari itu bisa 3 event. Satu makeup artist bisa handle tamu satu hari itu 3 couple gitu. Langsung tertarik lah pindah ke Bali gitu. Oh, oke. Dari makeup artist terus sekarang masih nge-makeup? Masih, cuman karena pandemi ya, nggak ada tamu, nggak ada yang di makeup. Iya. Atau mau sambil makeup? Aku ini basicnya event organizer, Mbak Dian. Iya, kelihatan dari tutur bahasa, cara tipenya, tappingnya. Oh gitu kah? Iya. Kayak ngajakin kerja gitu ya, sopan-sopan ngajakin kerja gitu. Halo Kak, gitu-gitu ya. Iya, jadi ya mudah-mudahan kita berjodoh buat kerja bareng. Jadi ya segitu aja podcast kita. Terus emang dulu hedonnya ngapain? Aku pengen tahu nih, hedonnya sehedon. Anak muda dulu nggak pernah punya beban ya, anak muda ya. Anak muda begitu kerja, nyari uang, dapat. Gimana rasanya tahu cari uang itu seperti apa, menghasilkan. Pasti hedon lah. Apa-apa dibeli, ini dibeli, nggak mikirin yang ke masa depan dulu. Tapi ada beberapa anak remaja yang pintar. Begitu dia kerja, bisa menyisihkan, bisa menyisihkan. Kan nggak semua orang gitu. Itu hedonnya kayak gitu-gitu aja sih. Terus apa yang bikin akhirnya, ini nggak bisa gini terus nih? Ya, satu karena pasti kan biasanya ada momen yang nge-trigger itu. Dunia kan berputar ya. Widih, ini berat nih, berat. Seruput dulu kopinya bisa? Kita tos dulu. Seruput dulu. Oke. Kalau udah ngomongin dunia itu berputar kayak udah berat banget ini obrolan. Kopinya enak. Enak. Ya. Alhamdulillah. Gimana? Dunia itu berputar. Dunia itu berputar ya kan. Saat kita posisi di atas tuh kita mencita-citakan tuh hanya cita-cita, hanya kayak dirimu ya mau pindah ke Bali aja. Mikir-mikir dulu ya pasti akhirnya terjun ke Bali gitu kan. Dan ternyata ngerasain Bali enak gitu kan. Kayak aku dulu tuh cut dulu. Nggak apa-apa. Apa momen-momen yang nge-trigger gitu? Ya, roda berputar itu pernah di posisi di atas, terus jatuh. Dari situ aku nemuin sesuatu yang nggak pernah aku temuin. Oke. Kenikmatan, kesederhanaan yang mungkin bagi orang-orang, mungkin bagi aku dulu itu biasa, dan bagi aku sekarang itu sangat istimewa. Gitu. Jadi jatuhnya itu financially kan banyak biasanya, financial, relationship, family, career, financial. Ya. Bangkrut gitu, apa ditipu orang? Mungkin berarti nggak nonton yang YouTubeku, ayo. Enggak, aku nggak nonton. Aku nggak nonton pernah semua. sedikit cerita kerjaan tuh dibikin hancur teman sendiri. Oh, yang itu. Kan. Oke. Masalah make upan. Oke. Bikin hancur, dibikin benar-benar aura ditutup.
biasanya tuh aku 1 bulan tuh ganti cowok 3 kali tuh bisa. Ih, Gitu kan. ganti cowok. Bule-bule dong. Enggak, Enggak, lokal-lokal. lokal. Oke. Terus karena ditutup ya di Bali tuh Eh. aku nggak ngecat di Bali tuh kental magic nggak ya, tapi rata-rata gitu. itu magic tuh kental gitu. Tapi nggak mengecat semuanya ya, Iya, tapi iya. ada yang baik, ada yang Iya. buruk di mana tempat kayak gitu ya kan. bener Yes, ya? itu kan anggapannya spirituality atau magic atau apapun itu kan cuman tools, tergantung orang bisa menggunainnya kemana aja Iya gitu. betul. Nah di Bali itu identik seperti itu ya. Dan aku kena sendiri itu baru dulu aku nggak percaya kayak gitu ya. Oke. Masa sih di orang Bali itu baik-baik. Aku lihat Bali itu baik-baik ramah-ramah gitu kan. Terus karena kena ilmu benar-benar ilmu itu, ngerasain. Oh ternyata apa yang benar. dirasain? Tiba-tiba nggak ada yang nelfon minta job gitu? Nggak apa ada gimana? sama sekali job. Biasanya di telepon ada WA, DM langsung minta akun, rekening, DP transfer, Iya, tanya iya. press list, tanya apa email, DM, WhatsApp gitu. Nggak ada sama sekali. Oh. Dan aku mikirnya nggak ke sana, mikirnya ya paling Lagi aku sepi lagi aja dikasih nih. sepi nih, aku lagi dikasih sepi positif ya kan. 1 tahun, 2 tahun tuh hidup dengan tabungan aja. Ngabisin semuanya itu nggak sadar ternyata aku tuh dibikin hancur, karir hancur, uang habis-habisan, Oke. biar nggak tinggal di Bali lagi seperti itu. Oke. Ya mungkin aku Oh berarti jatuhnya di sini? ya di Oh Bali. jatuhnya di sini. Di Oke. Jadi ya justru malah dari situ aku bersyukur banget sih. Jadinya aku bisa bikin konten kayak YouTube itu buat hiburan juga, keseharian, terus benar-benar menikmatin hidup. Aku pendapatanku segini ya, aku nikmatin gitu loh. Dan ternyata sangat nikmat gitu loh. Iya. Seperti itu. Iya kayak kalau bisa dipakai bahasa-bahasa spiritual nih, karmanya lagi rontok-rontok nih, Ya, lagi rontok. mungkin dosa-dosaku yang dulu kan nggak sadar ya. Kita iya. namanya orang udah merasa baik, ternyata ada buruknya juga kan. Kita sebagai pribadi kan kadang nggak sadar gitu loh. lagi Ya, mungkin lagi dirontokin karmanya. Biasanya memang yang dirontokin itu sesuatu yang kita anggap paling berharga. Misalnya dia terlalu attach sama keluarganya gitu kan, bangga banget sama keluarga gue misalnya kayak gitu, bapak gue jenderal misalnya, bangga banget, tapi rupanya nanti tiba-tiba misalnya meninggal gitu kan, itu cobaan dirontokin gitu. Ada yang mungkin dulu masih lagi banyak duit, agak Sombong. gitu kan, wah ini nih gitu, itu yang dirontokin biasanya kayak gitu. Aku juga kayak gitu kok gitu. Pasti sesuatu yang kita anggap berharga gitu, nggak selalu uang sih gitu. Terus udah bangkrut nih ceritanya nih, susah lah gitu kan. Terus apa yang Mbak Dian lakuin? Wah gila ya. Tiba-tiba wah hidup tabungan tinggal hidup mungkin bisa cuman buat sebulan lagi nih gitu kan. Jadi mikir keras ya. Aku harus bergerak. Aku harus ngapain? Kalau kayak aku kan basic kan pendidikan kan, maaf ya, pendidikan cuman SMA. Aku pakai C kok. Pakai C, aku SMA. Terus aku lebih parah malah, aku pakai C. Oke, terus. Aku kayak bahasa Inggris aja nggak terlalu menguasain, bisa. Kalau orang ngomong bisa dengerin, jawab bisa, cuman nggak yang eksis banget gitu, nggak yang mahir spellingnya gitu. Iya. Terus yang aku lakuin ya gimana aku caranya mendapatkan uang gitu, mendapatkan uang untuk nyambung hidup, nggak merepotkan orang tua, nggak merepotkan teman, nggak merepotkan orang sekitar. Betul. Terus akhirnya aku tuh bikin channel YouTube mungkin banyak kan di YouTube itu kan kemarin 2 tahun lalu kan gencar-gencarnya orang upload gaji YouTube. Oh gaji YouTube, iya kan. Iya. 2 tahun lalu kan gaji YouTube, 1 tahun Iya lalu benar, baru benar. giveaway gitu. Iya benar. Gaji YouTube kok kayaknya enak banget anak muda dia bisa, kenapa aku yang tua kok nggak bisa gitu loh. Oke. Akhirnya aku belajar bikin YouTube dengan peralatan seadanya kayak gitu ya. Terus aduh aku mau bikin konten apa? Mau bikin konten ini perlu biaya, jujur ya pasti perlu biaya kan. Iya, Sedikit beli barang lah. Akhirnya aku ya udah deh aku bikin konten apa yang aku makan, apa yang aku masak setiap hari, apa yang ada di lingkunganku, apa yang ada, pokoknya ada yang di dekatku itu aku manfaatkan seperti itu. Yang penting bisa membuat konten tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, seperti itu aja sih. Terus lama-lama kok enak, hidupku tuh lebih enjoy. Terus kayak aku tuh curhat lewat YouTube kan curhat juga ya. Kayak aku ngomong di konten itu kan pasti ngomong itu unek-unek keluar semua kayak gitu. Itu nggak sadar keluar semua. Terus ada orang yang nampung positifnya, ditampung, yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang, seperti itu aja. Untungnya seperti itu. Terus selama jatuh ini rasa gengsiku tuh hilang. Iya. Dulu tuh gengsiku tuh tinggi banget. Orang lagi musim apa, ini loh lagi hit,
potato hit lagi hit gitu kan. Harus ke sana. Iya. Booking table ya kan. Booking table tahu kan harganya berapa. Ngasih tipping tuh per orang waiter ya. Ngasih tipping dan harus kelihatan orang lain gitu. Ngasih tipnya harus kelihatan orang lain gitu kan. Iya, karena dia ini gua ngasih tip nih gitu. Bukan karena sombong enggak ya, tapi udah kayak kebiasaan gitu kan. Bukan karena sombong pengen dilihat orang, tapi udah kebiasaan nih loh kasih gitu. Ini loh orang lokal bisa ngasih tip gitu. Kayak kan gengsinya tinggi loh gitu. Seperti itu. Nah, sekarang gengsi itu udah kehapus pelan-pelan. Terus kayak aku makan apa aja dulu gengsi, sekarang udah nggak gengsi lagi. Seperti itu sih. Jadi banyak manfaatnya. Ya, sebenarnya hidup tuh nggak mahal, gengsinya yang mahal betul sekali. Iya kan? Kalau maksudnya ada kan namanya di pelajaran SD juga ada namanya premier, sekunder, tertier. Ya kita hidup pakai yang premier aja gitu kan juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kan memang aku nggak menyalahkan orang ingin berkembang. Secara natural manusia itu ingin berkembang gitu. Tapi berkembang ini bukan sekedar akumulatif, bukan sekedar cuman kayak ngumpulin gitu. Tapi berkembang secara hidup gitu. Bukan benda mati yang dikembangin gitu. Tapi hidup di dalam kehidupannya sendiri gitu. Apakah dia makin berkembang misalnya bermanfaat bagi orang banyak kah gitu. Apakah dia akhirnya bisa menciptakan apakah gitu. Aku rasa itu yang lebih terasa kekayaannya gitu. Iya, lebih hidup gitu kan kita. Sebagai manusia tuh hidup. Nggak kayak robot. Iya, benar. Kayak gitu. Terus tadi Mbak Dian katanya mau nanya aku juga. Mau nanya apa nih emangnya? Nah, tadi kan sempat kita nanya-nanya ya, aku sempat nanya ya dikit-dikit, udah kejawab ya, kayak di sini alhamdulillah udah dapat kerjaan juga ya kan, dapat kepercayaan juga. Terus nyari kerjaan untuk dipercaya villa kayak gini itu susah loh di sini sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, kalau nggak rezeki-rezekian. Oke. Wow, aku merasa bersyukur. Iya, kan baru pindah di Bali, terus paling nggak menghandle villa segede gini, resort kayak gini. Resort ya, jatuhnya kelas resort ya. Sekelas resort. Sombong. Baru dikit aduh. Jangan ampun universe. Orang yang di sini basicnya kuliah hospitality ya. Terus mereka kuliah tinggi-tinggi tentang kayak perhotelan kayak apa gitu. Yang menguasain sampai 5 bahasa itu pun banyak yang nganggur. Karena persaingan. Dirimu beruntung banget di sini. Iya. Terus villanya ini BTW aku seneng banget. Ada alamnya ya. Soalnya nanti aku ajak muter-muter ke villa-villanya yang lain itu ada ya. Iya. Suasananya bagus, enak, dirimu beruntung sekali gitu loh. Kan tujuannya hidupnya pengen relax di Bali gitu kan. Iya. Benar-benar beruntung banget gitu. Ini aku merinding nih dengerin. Aku tuh rencana pindah ke sini tuh buat ngabisin tabungan. Jadi kayak aku punya duit di rekening itu sekitar 50-60 juta. Aku udah kayak oke, sebulan gue paling habis 10 juta nih buat bayar asuransiku, asuransi mama. Banyak banget. Itu kan dulu kan kerja di korporat lah. 60 juta tuh dikit, Mbak. Iya, itu deh. Jangan suka ini, suka merendah. 60 juta tuh dikit. 60 juta tuh dikit. Buat hidup 6 bulan gitu. Bayar asuransiku, asuransi mama, kosan, makan gitulah gitu ya. Oke, 6 bulan lah gue di Bali ngabisin duit. Terus nggak ada niatan. Jadi aku sebenarnya malah ada niatnya sebenarnya proyek pribadi mau nulis buku. Aku mau coba. Aku belum pernah nulis buku. Kayaknya seru deh, kayak perspektifku ini aku tuangkan ke buku, mungkin orang bisa konsumsi gitu. Terus nggak tahu kenapa kenalan sama ownernya ini. Terus aku dulu mau bikin event karena aku kan basicnya 7 tahun di event gitu. Nah, kalau Mbak Din tahu Bali Spirit Fest. Kayak festival spirit hipis gitulah, biasalah di Ubud Bali Spirit Fest namanya. Kayak cuman kebanyakan western ya tamu. Iya, tamu western. Kayak DWP tapi versi spiritual, yoga meditasi gitu. Nah, aku kan 4 tahun terakhir aku into ke meditasi, terus 1 tahun terakhir aku yogaan lah. Nah, pas aku keluar dari dunia korporat, yang aku pikirin ada 3. Apa yang aku bisa, apa yang aku punya, apa yang orang butuhin. Aku gabungin jadi satu. Apa yang aku bisa? Aku bisa bikin event. Apa yang aku punya teman-teman, partner yang dulu aku di korporat. Apa yang orang butuhin saat itu 2018 2018 19 ya. Lagunya Kunto Aji segala macam, udah kayak mental health, aduh pusing burn out segala macam kayak gitu-gitu kan. Oke, ini orang lagi pada stres. Gue bikin deh satu event namanya Chill Mango. Namanya Chill Mango. Jadi kayak Bali Spirit Fest tapi aku bikin Jakarta. Pas aku riset, aduh
mau sebagus apapun event wellness di Jakarta harus di hotel karena tempat tertutup. Kalau di luar udaranya jelek gitu kan. Iya. Akhirnya aku geser ke Bogor. Aku bikin Maret 27-28 Maret 2019. Februarinya corona. Itu tiket udah laku udah sekitar 50. Tiketnya kayak 2,5 juta. Mahal. Orang benar-benar appreciate dan butuh banget event-event kayak gitu. Wah, cobaan banget dong baru keluar dari, mau tau gak gajiku sebulan berapa sebelumnya? 25,5 juta per bulan. Aku tinggalin itu. Aku kayak ya udahlah, coba deh pakai skill sendiri gitu. Wah, itu berkecamuk itu kayak anjir, gue baru keluar kantor mau bikin IO sendiri, ada corona. Wah, gila pusing. Wah, akhirnya di situ mulai nggak bisa kencang, hidup nih nggak bisa kencang gitu. Kalau kencang tegang itu kayak nggak masuk gitu, anugerah gitu ya, nggak masuk gitu. Harus ada sedikit tamparan dikit kan. Iya, terus kayak pasrah deh gitu. Ya udah, untungnya masih ada tabungan. Ya udah, hidup ngabisin kosan yang di Jakarta. Ya udah, terus kenalan sama owner sini. Nggak ada niat dan nggak tahu dia punya resort ini. Terus satu momen aku nge-share lah, aku kan kalau bikin event kan punya proposal dong. Ya. Mas, aku nih mau bikin ini di sini gitu. Si mas nih lah, yang ownernya. Aku kasih lihat. Nggak lama langsung kayak, aku punya resort, nih kamu pegang. Kayak, hah gitu. Padahal aku kayak 4 bulan 5 bulan sebelum aku ke Bali tuh aku udah kayak, ya oke, ini aku ngabisin kosan ini habis, aku ke Bali aku ngabisin tabungan, bodo amat gitu. Nggak tahu mau ngapain. Kali aja aku bikin konten YouTube atau nulis buku menghasilkan, aku nggak ngerti, bodo amat gitu. Tapi beruntung banget sampai sini kerja. Iya, terus tiba-tiba dapat tawaran. Lah, yang harusnya gue ngabisin duit, aman nih duit gue gitu kan. Ya gitu. Ini aku sedikit share cerita aja. Aku juga jarang sih sebenarnya ditanyain kayak gini. Dan pas Mbak Dian nanya, ngasih tahu bahwa sulit untuk dapetin kayak, apalagi di tengah pandemi gini kan. Terus bersaing dengan kita. Sebenarnya tenaga kerja asing itu nggak bebas ya di sini ya. Iya. Harus tetap pakai visa kerja. Iya. Saingannya kan bule-bule itu yang kayak guru yoga, yoga itu kalau di Canggu kebanyakan bule semua yang handle ya. Jadi kalau benar-benar beruntung lah bisa masuk gitu loh. Biasanya pada lebih percaya sama bule ya. Iya. Bule tuh bego juga loh. Gak apa-apa. Tapi serius nggak apa-apa. Bule tuh bego juga rupanya. Maksudnya banyak yang brengsek, banyak yang baik juga. Yang baik juga. Santai. Aduh, keluar dia langsung. Tapi benar. Ya sama aja. Intinya gini, aku bukan bilang bego, tapi sama aja sama lokal. Lokal juga ada yang pintar yang bego. Bule nggak selamanya kayak dia bule, dia bener atau dia paling pintar, paling tahu. Enggak. Sama aja sebenarnya, kita sama, tergantung ya memang ya. Iya, sering banget aku kayak, apaan sih nih gitu, kayak di Canggu masih bule-bule semua, terus mereka kebanyakan visa holiday, visa holiday tapi kerja aja. Ya, ada yang baru kerja, ada yang baru dideportasi juga kan. Itu kan. Itu masih banyak kita, karena ya ngomongin berat nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ya government kita kan kayak imigrasi kan nggak kerja yang matanya tuh berapa mata gitu kan. Iya. Memang kita sebagai warga Indonesia kan harus, ini lapor, ini loh orangnya kok bulenya ini mencurigakan, kok kerja. Kita sebagai warga Indonesia juga wajib lapor kan. Itu kalau nggak viral juga nggak bakal deportasi. Jadi warga Indonesia juga, kita sebagai warga Indonesia juga hargain Indonesia dengan cara ya kalau ada mencurigakan ya kita lapor aja gitu. Kalau ternyata kita lapor dan orangnya itu kan diselidikin sama orang yang bersangkutan, seandainya mereka ternyata benar ya mereka lepas, kalau ternyata mereka salah kan kita membantu negara kita. Benar. Dan based on statementnya si bule yang si viral itu Rahel, bukan siapa gitu ya, pokoknya Afro American lah. Dia dideportasi bukan karena visa, bukan karena pajak, tapi karena LGBT. Kayak gitu. Jadi ada satu momen dia dikasih kesempatan ngomong sama jurnalis, terus dia ngomong itu, gue dideportasi bukan karena visa kerja, bukan karena ini. Ya. Tapi kayaknya aku pernah dengar itu salah ngomong deh dia. Oh, dia salah ngomong. Salah ngomong kalau LGBT itu di tempatnya di Bali gitu loh. Mungkin kan di Bali kan ada orang awam, ada orang yang terima yang open-minded kan. Nah, yang orang yang awam ini pada pro dan kontra. Iya, memang. Jadi kayak nggak tahu, ini sedikit nggak apa-apa ya kita bertanya. Ya, jadi kayak
dia dideportasi karena jaga, cuman karena jatuhnya kayak wah lu promote LGBT di sini, udah lu gue deportasi aja, bukan karena hukum legalnya gitu. Iya. Kan hukum legalnya kan visa dan pajak Iya. kan, ya gitulah. Kalau lu pada mau Aneh ya tetap ya, tetap. Ini kalau mau komen berantem di komen silakan. Tapi gue nggak ikutan, silakan monggo. Tapi ya gitulah intinya. Itu dah Banyak ya tadi kalau mundur sedikit beruntung biasanya orang lebih percaya bule gitu. Tapi gimana sih hidup di Bali? Ajarin aku hidup di Bali secara baik dan benar dong. udah dapet kok, udah enak apa di Bali itu santai, emang santai. Tapi ya kayak seperti tadi aku baru dapat loh, kayak ditampar lah aku tadi dirimu ngomong. Serius? Ya, kesantaian tapi jangan sampai bablas, jangan sampai non produktif gitu. Aku langsung tampar loh. Biasanya tuh aku bisa kadang ya kayak teman-temanku jualan nasi goreng ya, dia karena berdampak pandemi dia punya. Tadi aku ngomong apa? Biar listener juga tahu. Tadi aku ngomong kan kayak di Bali ini sebenarnya enak. Tapi jangan ya, kita enak tapi jangan terlalu santai. Oh iya, oke. Hidupnya lebih slow ya. Oke. Bukan. Hidup di Bali itu nggak boleh kaku. Nggak boleh kaku, harus flowing. Nah tapi in the other side terlalu flowing kadang-kadang kalau kita nggak ngejaga malah bablas, jadi nggak produktif gitu ya. Itu tadi nampar aku banget itu. Maaf. Kena banget kan. Oke. Jadi emang benar sih kayak gitu. Jadi tadi yang temannya jualan nasi goreng terus. Nah, temanku jualan nasi goreng itu dia punya restoran di daerah Kintamani, karena pandemi kan di sana ditutup ya. Akhirnya dia jualan nasi goreng di rumahnya daerah Denpasar kota sini. Terus dia nasi gorengnya juga yang dia jual di restoran dulu kan. Beda cuaca kan, beda rasa ya kan. Betul. Terus aku pas lagi nongkrong di sana langsung, kamu jualan ini aja. Akhirnya dia jualan ini rame gitu loh. Iya. Aku tuh bisa ngasih ide orang rame, tapi kan aku nggak bergerak gitu loh. Memang suka begitu. Terus orangnya sekarang udah rame. Iya. Rame tiap hari, banyak nongkrong gitu ya, rezekinya dia ya. Mungkin ya Tuhan mempertemukan biar. Iya, nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi aku sendiri bergerak, aku nggak bisa, aku harus nyari, mungkin aku nyari investor ya. Harus nyari investor yang benar-benar dikelola baik, kerjaan dengan ide bagus, yang menghasilkan, mungkin seperti itu ya. Mungkin karena selama ini kan, mungkin belum ya modal ya, faktor modal kan memang. Apalagi pandemi kan, nggak bisa berkutik sama Sekarang sekali. survivalnya selain, emang AdSense ada duitnya? Sampai tumpah aku kaget. Emang AdSense ada duitnya? Kalau nggak ada duitnya aku nggak main nggak YouTube ya. Oke. Ada duitnya sih lumayan ya. Kalau ini tak kasih bocoran sedikit ya. Mungkin di channel-channel lain udah ada ya. Tapi kan spesifiknya belum ada. Kalau kita nih nonton view 5 ribuan standar tiap video, upload tiap hari, 1 bulan tuh paling dikit 2 juta setengah. Itu dikit banget, minim banget. Tapi kalau di atas 10.000 itu bisa sampai 30 juta. Iya. Sistem algoritma iklannya aku nggak tahu hitungannya, tapi cuma selisih 5.000 aja mau udah tahu gak beda kenapa, harga. Mau tahu gak kenapa dirimu dapat banyak? Karena durasi nontonnya panjang. Kontenmu tuh bukan konten yang kayak cuman 1 menit terus orang puas, enggak. Diikutin. Itu Ini yang habis ini ngapain? Yes, habis ini itu yang bikin nilai iklannya gede. Kayak gitu. Ya, tapi aku juga kadang ada orang komen ya, bebanku juga ya. Videonya kepanjangan Pak, bosen, banyak yang nggak nonton. Berapa menit rata-ratanya? 10 menit kan? Ke atas, 15 menit, paling lama 20 menit gitu kan. Cuman rata-rata 10-15 lah ya. Mungkin sekarang aku mau lebih, lebih aku fokusin lagi mungkin 10 menit, tapi lebih berbobot lagi. Lebih padat gitu ya. Padat lagi, lebih bagus lagi. Mungkin banyak masukan yang bagus juga sih sebenarnya. Iya. Apa, gimana rasanya, nggak tahu nih, gimana rasanya dikomenin banyak orang? Ya namanya kita bikin video untuk umum, mereka dengan pikiran mereka, dengan cara pandang mereka kan beda-beda. Ya kita harus terima. Nggak boleh dong orang menghina, menghujat kita, terus kita langsung marah gitu kan nggak boleh. Itu ya mendingan nggak usah bikin YouTube, bener juga gitu. Makanya kalau ada komen-komen jelek ya kadang beban, cuma paling tak baca beban aja, tapi buat membangun sih bener gitu. Tapi sakit hati kadang loh. Kadang drop juga. Apa yang paling bikin sakit hati biasanya yang komen-komen gimana? Kayak aku kan bikin YouTube tuh sesuai apa adanya, real fakta, kehidupan fakta. Kayak aku masak apa, aku makan apa, kayak gitu kan. Ya aku suguhkan di YouTube gitu. Cuman kadang ada 1-2 yang komen, kontennya kok menjual kemiskinan, mengemis gitu. Padahal di situ aku nggak ada menjual kemiskinan, ngemis, bahkan banyak
penontonku kan dari kalangan atas ada, Iya. kalangan bawah ada ya. Kalangan atas tuh yang kayak owner-owner gitu ada Iya. banyak ya. Banyak aku sering ketemu juga kalau pas ke Bali liburan aku pasti ketemu gitu kan, diajak ketemuan gitu. Owner villa Owner-owner villa. nonton Iya. kemiskinan. Iya. Owner villa aja nonton kemiskinan, berarti lu miskin. Kalau lu protes itu jual kemiskinan, lu miskin. Jadi Oke. mereka tuh banyak yang sampai nge-DM, Mbak, masa ini dong aku transfer, masa ini dong aku transfer. Sampai aku nolak-nolak gitu loh. Kalau aku semua tak terima itu berarti aku menjual kemiskinan ya. Iya. Dan aku promo donasi dong, donasi itu Iya, kan iya. menjual kemiskinan. Aku nggak pernah seperti itu dan banyak yang menawarkan, aku pun banyak yang banyak menolaknya seperti itu. Terima kasih loh menerima aku mewawancara dirimu ini. Jadi seperti itu. Apalagi Masak apa paling aneh? Minta dimasakin apa paling aneh? minta dimasakin paling aneh. Soalnya aku tuh orangnya nggak terlalu ekstrim ya. Sebenarnya aku masak makanan yang ekstrim tuh bisa, cuman aku kadang menghargai penonton Iya, karena aku iya. selama ini kan masakannya yang kayak Sayur-sayur aja. sayur-sayur aja, masakan sehat-sehat aja. Aku mau nyobain dong kapan-kapan Ya nanti kita atur bikin di sawah yang di sini terbuka. bisa. Iya. Ya kan? Terus masakan yang sehat. Terus kadang aku apalagi menyakitkan tuh gini lah, aku tuh di video apa yang aku masak tanpa micin. Tanpa micin bagus nggak sih? Bagus lah, sehat. Sehat kan? Iya. Banyak restoran terkenal, ternama, mahal, Iya. no micin. Iya, nggak? iya. Ditulis no micin di Iya. luar negeri, di Jepang, Iya. di Jangan norak Indonesia. deh loh. Itu aku dihujat. Ah. Gara-gara aku ngomong pakai micin, bagi kamu nggak apa-apa kalau itu masakanmu, tapi sebenarnya tuh masakan kalian enak. Cuman kalian karena kebiasaan nggak pede aja, makanya kalian sering pakai micin Iya, karena betul. keterbiasaan. Betul. Itu aku dihujat loh. Emang kenapa? Tercolek egonya bahwa masakan gue sebenarnya nggak enak karena pakai micin gitu kali. Sebenarnya tuh masakan mereka enak. Sebenarnya pakai enak tapi insecure aja. Iya, Micin, kebiasaan micin terus biar disanjung suami, Ah. biar disanjung pasangan, mungkin seperti itu ya. Kan itu sebenarnya aku tanpa micin tuh ya satu pengiritan ya. Biasanya beli micin berapa sih? 1.000 Iya, kan jadi iya. ngirit Ngirit 1.000 dikit. ya kan. Ah. Terus masak pakai garam, bawang merah, bawang putih yang simpel-simpel gitu kan. Lebih sehat. Lebih sehat, lebih irit, Iya. nggak yang macem-macem, nggak yang terkontaminasi seperti Iya. itu kan. Kayak sebenarnya kayak bawang merah, bawang putih ketemu aja bisa itu menjadi zat bagus, bisa menjadi racun dalam tubuh juga kan. Iya, aku mau nambahin sedikit ya, Iya. perihal kesehatan dari makanan. Mungkin orang nggak gitu appreciate makanan sehat karena dikiranya makanan just makanan. Enggak. Makanan tuh ngaruh banget ke mental lo. Makanan bikin lo sehat badan bikin sehat mental gitu. Sehat mental bikin sehat badan. Jadi kayak dua-duanya emang ini dan salah satu kuncinya tuh di makanan gitu. Lu makan sampah ya pikiran lu sampah gitu. Anggap aja sama kayak informasi. Aku pernah bikin konten kayak menganalogikan, menyamakan konsumsi. Jadi kalau badan kita ngekonsumsi makanan, pikiran kita kan konsumsinya informasi. Apa yang lu baca, apa yang lu lihat itu lu ngasih makan pikiran lu gitu. Kalau lu isinya yang lu baca, apa yang lu konsumsi informasinya yang begitu-gitu, yang sampah-sampah, ya lu keluarnya sampah. Garbage in, garbage out gitu. Ya, enggak, ya bener banget sih, bener banget. Kayak aku kayak metik genjer, masak simpel. Aku metik genjer tuh banyak manfaat yang aku dapatkan. Kaki nginjek tanah aja, Iya, itu udah kaki banyak. nginjek tanah aja tuh udah sehat banget gitu. Kan banyak manfaat yang aku dapat dari konten-konten sederhana, ya mungkin konten amatir ya, tapi banyak yang bermanfaat bagi aku tuh banyak banget. Dan aku berharap juga Ya, bermanfaat cobain lah. bagi orang banyak gitu kan. Oke. Kayak anak muda sekarang tuh banyak gengsinya loh. Ya, Kalau apa enggak? makanannya nggak spaghetti, burger, Kita dulu gitu. zaman muda pasti gitu kan, pengen Iya. nyobain ini. Iya. Ini kayak apa sih rasanya, kan kita dulu waktu kecil kan dimasakin seperti itu kan, nggak kecuali orang yang udah kebiasaan tinggal di luar negeri, orang yang berada gitu kan, Iya, mereka iya. masakan kayak gitu udah biasa. Ah. Kalau yang nggak pernah tinggal di luar negeri kan masakan gitu kayak luar biasa, wah gitu kan, kita pengen beli ini, pengen rasain itu, nah seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya nggak sehat. Iya. Kakek nenek kita bisa umurnya panjang, bisa kuat, bisa menang lawan Belanda pakai bambu runcing gara-gara makan sayur. Gitu, iya kan? Badannya kebiasaan udah karena badannya sehat makanya dia kuat gitu, bukan kayak numpuk-numpuk. Ya itu kita jadi jadi makanan apa jadi ngomongin makanan. Tapi ya itu yang aku lihat dari Mbak Dian sih gitu. Apa genjer segala di ini gitu, kayak apa masakannya. Aku juga pengen belajar masak sih Mbak. Nanti kapan-kapan ajarin aku satu menu aja buat Nah, kayak. masakku gampang ditiru kok. Iya. Ya kan gampang ditiru banget. Iya, tinggal rebus-rebus tumis-tumis Iya. aja ya itu sebenarnya. Benar.
Aku punya kosan sangat mendukung buat sawah-sawahan. Nanti aku kasih lihat kosanku. Nanti kita bisa main masak di situ. Apalagi yang mau Mbak Dian share nih yang kira-kira kalau aku nggak share sendiri kayaknya nanti dibilangnya sok tahu atau nanti dihujat atau di komen. Tapi mumpung ada temannya nih, gue punya teman dihujat orang gitu. Ini yang kita omongin tadi nggak masalah. Boleh. Ya. Nah, kadang kan kayak aku tuh, kita sebagai konten kreator itu walaupun dengan cara sederhana kita bisa menyampaikan hal-hal yang positif, bermanfaat. Jadi orang tuh, oh ini gampang mencerna gitu loh. Mereka mencerna tuh dengan mudah gitu ya. Yeah. Karena penyampaian yang sederhana seperti itu. Okay. Kadang tuh aku bukan mau ngomong politik, enggak ya. Karena politik tuh aku bukan orang partai, bukan anak kolong merat, bukan anaknya Pak Presiden Jokowi juga bukan. Anaknya mafia Indonesia juga bukan gitu ya. Cuman kan aku merasa sebagai warga Indonesia yang baik itu kadang kayak tadi kita ngomongin masalah pajak, kita harus ada, kalau ada bule yang mencurigakan kita harus lapor, wajib lapor karena kita warga Indonesia yang baik wajib lapor. Wajib lapor, ini ada bule gini-gini mencurigakan. Nah, itu sebagai warga Indonesia wajib gitu. Kalau nggak ada yang bergerak kayak gitu ya nggak. Iya. Tapi nggak akan. Tapi kayaknya kalau untuk ngelapor-laporin bule seneng sih, anak lokal-lokal kita kayaknya seneng banget tuh kalau. Tapi jangan salah, tapi di sini mereka pendapatannya dari bule mereka tutup mulut. Mereka tutup mulut, jangan salah. Ada pro kontra juga ya. Ya, mereka mungkin dapat untung dari penyewaan motor, transportasi atau tempat tinggal. Gitu. Banyak bule-bule di sini sewa rumah. Itu nanti lantai atas disewain lagi sama bule. Dia buka website, dimanggil tamu, disewain lagi tanpa visa. Oh, wow. Iya, itu banyak banget buah tapi si malakama sih. Maksudnya ya gimana ya? Tapi nggak kejamah orang imigrasi gitu. Itu kadang sedih juga ya. Kita sebagai orang lokal aja kita mau bergerak kita aja. menjual, anggapannya jual harga diri juga kita ya. Maksudnya kayak, udah nggak apa-apa lah kita dijajah, tapi kita cuman dapat duit seberapa ya nggak apa-apa. Lu tanah gue dipakai deh, lu jualan nggak legal gitu nggak apa-apa. Maksudku bukan ngomongin politik, tapi kembali mengingat sejarah dulu tuh biar kita menghargai pahlawan. Cara memperdekakan Indonesia atau perjuangannya berdarah-darah. Jangan jadi mental dijajah gitu ya. Iya, kita ingat perjuangan dulu. Supaya kita tuh tegas sebagai, kita orang lokal juga harus tegas kan. Jangan cuma dapat keuntungan segini tapi rela merugikan orang lokal yang lainnya. Iya, benar nggak? Iya benar. Nah, kadang pasti suka dinyinyirin nggak kayak lu orang Bali aja gitu. Kayak orang kadang kayak gitu. Ya gitu ya. Tapi ya udah, emang segala penyampaian yang bagus itu pasti ada pro dan kontranya. Kita kan nggak bisa memaksakan orang itu untuk percaya, orang untuk bilang oke, bilang enggak, itu kan enggak, kita nggak bisa memaksa juga sih. Kita cuman, aku tuh pengen kontennya tuh mengajak ayo mengingat lagi sejarah kayak dulu, kayak aku bikin konten sederhana, masakan sederhana sambil ngomongin perjuangan zaman dulu gitu. Cuman kadang ada yang komentar itu, aku ngerti sih sebenarnya maksudnya. udah jangan ngomongin politik deh, jangan ngomongin politik, padahal bukan politik ya. Dirimu tuh mengajak orang supaya untuk mentalnya tuh bukan jangan mental dijajah terus. Biar gitu. menghargain Indonesia, menghargain perjuangan, menghargain diri sendiri. Iya, itu sih lebih ke situ. Soalnya kebanyakan orang keblinger ke barat-baratan, iya kan? Ke barat-baratan sampai lupa culture-nya kita itu. Aku cuma pengen menyampaikan padahal itu kaya aja. Banget culture-nya kita kaya banget. Kalau nggak kaya orang bule nggak akan mungkin kesini, nggak mungkin dijajah juga ya kan? Benar. Kita dijajah gara-gara lada, lu nggak tahu. Lada polo ya kan? Iya, gara-gara lada kita dijajah, gila lu. Makanya aku benci kalau masak pakai lada. Gara-gara lada kita dijajah, kurang ajar. Ya itulah. Ya cuman kita kan kayak aku kan kayak basic kuliah nggak ada, tapi paling nggak aku bukan mempromosikan aku orang jujur, tapi aku paling tidak aku orang jujur. Paling tidak aku orang yang mengamatin, mempelajarin segala sesuatu hal yang mempelajarin. Oh ini baik, ini jelek. Tapi kan aku nggak ada salahnya aku menyampaikan di kontenku ya, ini kontenku. Cuman ya aku kadang menghargain penonton juga ya. Penonton ada yang komen, Mbak jangan ngomongin itu doang, aku udah pusing. Pengen lihat Mbak Siska masak aja, pengen lihat Mbak Siska kesederhanaan di sawah nyari genjer, jalan-jalan, kayaknya aku ikut jalan-jalan, aku seneng. Tapi kalau Mbak Siska sedikit ngomong politik, aku langsung buyar gitu. Pikiranku tambah penat, jangan dong gitu. Nah itu kadang aku juga menghargain mereka yang ngomong seperti aku harus menghargain juga. Tapi ada benernya juga. Jadi makanya mungkin aku punya kayak platform lain ya. Platform lain lagi, nah itu khusus seperti itu. Untuk ngoceh-ngoceh. Tapi alhamdulillah naik. Cepet naik gitu. Kalau para pendengar mau denger yang gitu-gitu di mana? Di TikTok? Di TikTok aja namanya
sama Dian. Francisca Sari. Oh, pakai titik apa nyambung dulu? Nyambung. Dian Francisca Sari. Itu kalau yang suka. Itu viral loh. Ah. Tempat aku banyak yang di-share di Instagram banyak. Oh gitu. Di Bali itu kemarin sempat viral, terus karena benar-benar apa yang aku dia omongkan itu real, fakta, terus ada pro dan kontra itu sampai di-share sampai seluruh Bali itu kayak Punapi Bali, Denpasar viral, Bali viral itu semua repost semuanya. Dari TikTok itu ya? Iya, nge-repost dari situ dah. Oh, berarti kontenku di TikTok ya mungkin menyenangkan bagi kalangan. Kalau ini aku lihat di TikTok soalnya banyak generasi muda. Cuman joget-joget, view-nya banyak, dapat endorse seperti itu. Aku kadang terus kayak kemarin kita ingat lagi. Kita kan pandemi. Sekolah nggak ada yang offline, online semua. Iya. Tiba-tiba kenapa ada demo besar-besaran anak SMA, anak kuliah serentak, tanggalnya, jamnya sama di setiap daerah, di setiap kota. Aku nggak tahu. Itu ada demo? Itu gerakinnya lewat Twitter sama TikTok. Oh gitu. Ya, Wow. akun-akun buzzer menyebar hoax, menyebar clickbait di TikTok, dan anak remaja yang nggak mau mikir, cuman baca clickbaitnya aja langsung emosi. Kayak undang-undang cipta kerja yang apa? Omnibus Law. Omnibus Law. Nah, itu kan cuma di-upload clickbaitnya aja. Iya, Tapi isinya nggak di-upload, itu udah bikin pro dan kontra, bikin emosi anak muda. Nah, aku di situ di TikTok aku cuma pengen anak muda supaya mikir, belajar kayak gitu aja sih. Aku nggak ada maksud menghasut zaman ini gimana, zaman itu gimana, enggak. Cuman biar mereka tuh belajar berpikir, biar nggak gampang makan hoax, itu aja sih. Aku udah tujuannya itu aja, nggak ada apa. Aku juga bukan orang partai kan. Kalau aku orang partai tadi udah dikawal. Oke. Itu aja sih. Kenapa ya benar juga sih, memang kadang kan penonton kita kan bikin YouTube, ada penonton kan seneng. Jadi kita juga wajib menghargai penonton juga. Penonton pengennya kayak gini ya, sesuai apa yang mereka suka, ya udah aku suguhin seperti itu gitu. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Agak filosofikal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi jangan bahasa Inggris ya, aku rasa bahasa Inggris. Oh iya, agak filosofis. Filosofi ya. Agak filosofis sedikit. Kita di sini tuh ngapain sih? Kita hidup tuh ngapain sebenarnya? Menurut Mbak Siska? Mbak Dian apa Mbak Siska sih? Siska boleh. Mbak Dian juga panggil boleh. bro juga boleh. Panggil Siska aja boleh. Nah gini, filosofi kita hidup ya. Ngapain sih sebenarnya kita di sini ngapain sih gitu? Sebenarnya kalau menurut Mbak Dian, kita duduk di sini atau hidup di sini? dikasih hidup, tuh kita ngapain? Menurut Mbak Dian ngapain sih kita? Sebenarnya hidup tuh kita cuma numpang iya, minum aja. Jogja banget nih ya. Jawa kita banget. Kita tuh numpang minum aja, kita punya harta melimpah juga mati nggak dibawa, bener. Tapi kita perlu kebahagiaan juga perlu uang, bener juga. Tadi tergantung diri kitanya sih. Kalau kita dengan kesederhanaan itu bisa bahagia, itu malah sehat ya, daripada kita yang mengejar apa ya namanya ya? Materi, mengejar terus untuk kebahagiaan, ternyata malah nggak bahagia, malah sakit di pikiran. Bener apa enggak? Malah sakit di pikiran, malah stres ya kan. Jadi kayak kalau ngejar duit, kalau lo suka berkarir atau suka berbisnis tapi lo seneng, ya lakuin. Ya, bukan lakuin, berarti berbisnis itu salah gitu ya, kan. Itu lakuin, bagus. Bisa refreshing, bisa kerja sambil refreshing, bagus. Ada modal, bagus. Cuman kayak ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi menengah ke atas kan kadang bingung ya mereka ya. Sampai bingung membuang uang. Iya kan? Iya. Caranya membuang uang ya karena mereka udah nggak punya tujuan hidup lagi gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Jadinya konsumtif kayak, apalagi jatuhnya kayak soalnya adiktif sih, kayak nagih gitu, kayak orang itu, ini sains ya, ini ilmu pengetahuan bener loh. Orang belanja itu adiktifnya sama kayak narkoba loh. Betul, ketagihan. Iya. Bikin nagih ya. Iya. Nah itu dah kita, kadang orang kaya bingung membuang uangnya, belanja ini tapi nggak dipakai, disimpan di lemari, dilap-lap, beli tas Louis Vuitton, dilap-lap, tas Hermes, cuma dipamerin bentar, simpen sekali pakai. Kita jadi budaknya tas jadinya jadi gitu kan. Mereka tuh bingung cara membuang uangnya, mencari kebahagiaan, terus mereka bingung. Jadi aku malah dalam keadaan aku ekonomi seperti ini, dalam keadaan aku yang jatuh seperti ini dalam finansial, aku tuh malah beruntung bisa, aku bikin konten, bisa curhat sama penonton, aku jalan-jalan ke sawah, bisa menikmatin udara segar tiap hari, terus sehat, terus makanan apa yang aku makan juga sehat, walaupun kadang itu apa namanya, penggorengan itu dibilang jorok, gosong gitu kan. Itu yang bikin enak. Itu yang padahal bikin itu bersih, enak. cuman bekas gosong gitu ya. Tapi sehat, itu enak yang bikin gitu. enak. Jadi aku bersyukur banget sih memang, walaupun kadang
dulu kalau nggak punya uang aja besok makan apa, sekarang udah nggak mikirin lagi gitu. Itu aja sih. Thank you banget loh sudah share perspektifnya dan meluangkan waktu di podcastku. Ya. Ada episode 2 ya kita masak-masaknya. Boleh. Oh ya, aku mau sampaikan juga banyak penonton yang banyak nge-DM bilang terima kasih Mbak Siska bisa survive hidup dengan kesederhanaan, ternyata memang enak, nikmat gitu loh. Aku selama ini mau makan kayak gitu gengsi, ternyata dicobain enak. Terus masak yang dikurangin bumbunya juga ternyata enak. Oh, mereka cobain sendiri dan Mereka akhirnya cobain, alhamdulillah. banyak yang DM kayak goreng tempe, biasanya mereka kan ribet pakai tepung, pakai direndam air bawang ini. Aku cuma taburin garam dikit, digoreng, enak. Mereka banyak nyobain, enak juga gitu. Aku senang baca kayak gitu-gitu tuh, senang gitu loh. Aku kayak bahagia gitu. Udah kebahagiaan dari kesederhanaan seperti itu. Nice. Ya wes, Mbak, thank you banget. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya, dan yang mau mampir ke platformnya Mbak Dian ada kalau di Instagram Dian Francisca Sari, YouTube sama, TikTok juga sama. Silakan. Kalau yang mau nasionalis dikit silakan ke TikTok, kalau mau yang santai-santai bisa di YouTube. Hiburan ya. Jangan disamain ya. Terus kalian benci di TikTok terus menyerangnya ke YouTube, kan banyak netizen kayak gitu. Oh, iya. Bedain platformnya, beda-beda. Jadi kalau kalian pengen hiburan ya di YouTube aja gitu kan. Baiklah. Mbak, thank you ya. Terima kasih banyak. Semoga berguna informasi yang kita share ini. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.